Buat kalian yang selalu nanyain ya, Bang, motor bebek bagusnya di custom jadi model apa? Nah, di episode ini gua bakal bahas salah satu motor custom. Ini basicnya dari motor bebek. Jadi kalian yang selalu nanya-nanya pengen custom motor bebek, kalian wajib nonton episode kali ini. Langsung aja, kita mulai videonya. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Kalau kita ngomongin motor custom ya, bahannya itu biasanya diambil dari motor batangan. Untuk stylenya itu kebanyakan kayak model bobber, cover racer, atau flat track. Itu udah biasa cuy. Nah, yang minim referensi itu kalau misalnya motor bebek mau di custom, itu banyak pertanyaan tuh, Bang, motor bebek bagusnya di custom jadi model apa? Nah, salah satunya motor bebek itu bisa di custom jadi motor mini atau motor kecil. Dan ngomongin motor kecil, di samping gua ini udah ada satu unit Honda Supra Fit yang udah di custom jadi model mini bike seperti ini. Ini kocak banget ya, tampilannya lucu, imut sekaligus kalau dilihat secara detail juga epic banget cuy. Langsung aja kita lihat lebih detail lagi. Oke, motor kali ini adalah garapan dari bengkel custom Mr. Custom. Nah, sebelum gua ngajak ngobrol buildernya, gua mau kasih lihat ke kalian ubahan secara tampilan luar yang kelihatan ya. Itu apa aja? Dimulai dari bagian kayak kakinya nih cuy ya. Untuk bagian kayak kaki, kalau kalian lihat suspensi depan itu udah pakai model Springer seperti ini. Ini Springernya custom semua ya, bikin semua dari nol, bahannya besi. Dan yang paling unik adalah di bagian lingkar rodanya cuy, dimana kalau untuk lingkar rodanya ini menggunakan ring 7. Ini velgnya pakai velg custom bikinan juga, tapi ini bannya lebar banget cuy ya. Ini kayaknya ban ATV deh dipakai di motor ini, tapi gue nggak tahu, nanti kita tanya lagi. Tapi secara looks yang bikin motor ini kelihatan unik banget itu ada di bannya. Lalu di bagian sasisnya sendiri, ini sasis udah dibikin ulang semua cuy, handmade ya, dibikin baru semua. Jadi sasis bawaannya si motor Supra ini udah nggak dipakai lagi. Pun untuk bagian tangkinya sampai ke bagian bodi samping ini ya, itu juga handmade pakai bahan plat besi. Untuk mesinnya sendiri gue nggak tahu ini udah di bore up atau masih pakai daleman standar gitu. Cuman kalau dari looksnya sih udah dibikin lebih rapi ya. Kop kanan kiri mesinnya itu juga udah dipoles, udah di chrome, karbunya juga udah bersih. Dan untuk pengoperan giginya atau transmisinya itu pakai hand shifter di sebelah kiri gitu cuy. Lalu untuk di bagian roda belakang, profil ban sama velgnya sama ya, seperti yang di depan juga. Cuma bedanya di bagian belakang ini karena frame-nya custom dan modelnya rigid, jadi tidak ada suspensi. Nah, suspensinya itu ada di bagian jok. Joknya ini di bagian bawahnya ada pernya cuy. Harusnya sih cukup empuk, tapi ya udah kita cobain sekalian sitting posturnya ya. Alright, gue naikin nih cuy. Buat gue yang tinggi badannya 158 sampai 160 cm ya udah pasti napak lah ya. Footstepnya, woi, posisinya jadi kayak chopper-chopper skena nih cuy. Agak naik gitu dengkulnya ya. Posisi duduknya jadi agak rendah. Dan ini pernya yang tadi gue bahas ya, di bawah jok cukup empuk. Jadi berasa kayak ada suspensinya. Lalu untuk fork springer yang di bagian depan kita coba nih. Woi, main cuy. Ya, dan cukup empuk juga. Jadi harusnya kalau dipakai di jalanan rusak gitu cukup fungsional lah harusnya ya bagian springernya. Tangkinya emang nggak terlalu besar di bagian tengah sini karena emang dimensi motor sengaja dibikin kecil juga. Cakram pengeremannya cuy, walaupun diameter rodanya kecil tapi pengeremannya ini udah pakai cakram depan dan belakang. Cakramnya juga dipilih yang sesuai dengan dimensi rodanya yang kecil juga. Untuk di bagian setang, ini pakai stang custom juga, model-model kayak stang yang ada di motor kecil Gorilla gitu-gitu ya, Honda Dax gitu-gitu ya. Posisinya nggak terlalu jauh ke depan, agak dekat karena emang dimensi motor ini yang mini. Segitiganya juga terbilang cukup rapi. Yang gue suka ini untuk pengeremannya karena udah cakram juga, udah pakai master rem hidrolik gitu cuy. Jadi yang kanan ini rem depan, yang sebelah kiri itu rem belakang ya, mirip kayak motor Matic lah jatuhnya ya. Dan di sini juga ada spionnya. Gue suka banget nih spion gantung gini cuy ya. Kebalik posisinya, jarak pandangnya juga cukup oke sih menurut gua. Detail-detail lainnya kayak grip gas nih pakai produk aftermarket, cuman bahannya ini yang kayak babetan chrome gitu ya, besi gitu cuy ya. Emang kelihatan senada sih sama bagian stangnya, cuman buat gua sendiri kalau untuk dipakai jalan, efek negatifnya jadi agak licin gitu cuy. Tapi ya malum lah, namanya juga motor kontes buat show juga kan.
Untuk bagian lampu-lampu, di bagian lampu depan pakai produk aftermarket, cuman modelnya agak unik cuy ya. Dia bentuknya kayak oval kotak-kotak gitu cuy. Dan untuk yang lampu belakang pakai produk aftermarket juga, cuman ini ada tulisannya cuy. FUCK. Dan dipasangin lampu belakangnya ini dipasangin di sisi bar. Jadi ada sisi barnya juga yang include sama plat nomor belakang. Ya, bagian terakhir untuk knalpotnya nih cuy ya. Knalpot dibikin simple minimalis, pakai pipa, modelnya pipa gitu, tapi di sini ada pelindung ya, pelindung kaki di bagian sebelah kanan. Untuk lehernya sendiri itu udah pakai bahan stainless jadi udah anti karat. Untuk bagian belakangnya ini pakai plat galvanis, cuman di finishingnya chrome gitu cuy. Jadi tetap kelihatan manis. Dan yang detail-detail lainnya yang gue suka kayak misalnya selaan. Ini dibikin kayak pedal sepeda gitu cuy ya, selaan mesinnya. Dan footstepnya juga detail-detailnya cakep banget nih cuy. Bahan kayak aluminium gitu tapi ditambahin aksen baut-baut stud gitu cuy. Jadi nggak licin juga saat dipijak. Oke, ngomongin tadi knalpot ya. Sekarang gue mau coba nyalain knalpot ya. Kita dengerin suaranya. Oke, jadi kunci kontaknya lucu nih cuy. Ini adalah model kunci kontaknya. Jadi kepalanya udah diganti gini cuy ya. Nah, ini caranya ya kita tinggal colok aja biasa. Tapi yang unik adalah ini ketika dinyalain satu. Nah, kalau mau starter kan biasanya kita ada tombol starternya di atas itu ya. Ya kan? Nah, ini udah include. Jadi tinggal diputer gini aja dia nyala. Ya, overall suara knalpotnya cukup ngeblar juga. Kalau buat gua sih ya wajar ya, karena emang konsepnya motor ini buat show gitu. Jadi suaranya dibikin agak kenceng, fine-fine aja gitu. Secara bentuk tampilan gue juga suka, minimalis, nggak terlalu yang berlebih-lebihan juga knalpotnya gitu ya. Simple, dibikin sopan seperti motornya yang dimensinya cukup kecil gitu ya. Oke, buat lebih detail lagi, gua nggak mau jadi sok tahu. Kali ini gue mau ngajak langsung buildernya, kita ngomong lebih detail lagi soal motor ini. Nah, langsung aja ya kita ngobrol sama buildernya. Let's go! Oke, bro. Wih, jauh-jauh nih dari Sukabumi ya? Ya, arah Sukabumi, perbatasan Sukabumi. Perbatasan Sukabumi. Jadi tepatnya di mana? Mister Custom ini? MR lebih tepatnya. MR Custom. Mister. Bukan. Oh, MR Custom. MR bukan Iya, Mister berarti bukan, ya? Oh, MR. salah gue cuy. Tapi kan semua tulisannya Mister sih. Custom cuy. Singkatan nama gue sebenarnya itu, Bang. MR tuh apa? Momo Reno. Hah? Momo Reno. Nama gue Momo. Momo Reno. Iya, Reno tuh nama asli, nama panggilan Momo. Oh, oke. Gue mau nanya dong, ini sebenarnya basic motornya dari Honda Supra ya, benar ya? Benar. Nah, ini yang lu pakai dari Honda Supra nih, yang bayangan gue Honda Supra satu utuh gitu. Yang lu pakai tuh apa aja buat di motor ini? Yang masih kepake maksudnya Yang dari yang masih standar? kepake. Mesin sama gantungan mesin. Gantungan mesin tuh yang ini berarti ya? Iya, ini gantungan mesin masih. Oh, itu masih kepake? Masih kepake. Sisanya nggak ada yang kepake? Nggak ada yang kepake. Iya, sasis gitu lu bikin semua? Bikin semua. Ini kalau pelek bikin, Bang. sampai velg juga bikin? Oh, oke. Sasisnya lu pakai bahan apa nih? Galvanis biasa sih, Bang, pipa biasa. Oke, ini sebenarnya konsep motornya apa sih secara keseluruhan? Monkey. ST50 kali ya, yang dari ST50. Jeep gitu. Oh, ST50 cuy, yang standar kayak gini nih. Nah, cuman ini versi yang rebuild yang udah di custom dari basic Honda Supra ya. Nah, untuk bagian body galvanis semua ya? Galvanis semua, Bang. Tangki berapa liter sih? Kecil banget cuy. Sekitar 2 liter lah. 2 liter? 2 literan lah. Anjay. Supra irit, Bang. Iya sih Aman. ya. Iya. Ini kayak spakbor belakang, plat galvanis semua berarti Galvanis ya? semua. Oke. Nah, yang belum gua notice itu adalah sebenarnya kayak konsep catnya nih. Nah, gua sih sebenarnya tadi pengen bahas, cuman gua takut sotoy. Nah, akhirnya gua tanya aja. Ini konsepnya, kalau gua lihat nih sebenarnya agak ke Bali-Balian nih ya? Iya. Bener nggak sih? Betul, agak ke Bali-Balian. Ceritanya, jadi si Monkey ini monyet ya, Bang ya? Udah gitu, di Indonesia tuh yang terkenal bukan Indonesia, tapi Bali. Bali itu monyetnya itu Hanuman. Iya, Hanuman. Makanya gue ngambil konsep Hanuman. Oh, Hanuman. Iya, Hanuman. Iya, benar. Makanya warnanya putih. Iya, warnanya makanya putih. ada bali-balinya. Oh, ini ada Hanuman ini, ada logonya, ada mukanya nih cuy. Ya, Hanuman ini di hand shifternya ya. Oh, jadi gitu. Oke, jadi overall konsepnya apa nama motornya nih Hanuman jadinya? Nama motornya sih. Nama motornya Hanuman. Pertanyaan gue selanjutnya, lu ngebangun ini abis berapa? Dari nol ya? Dari nol. Termasuk
motor bahannya maksud Iya. gua. Itu habis berapa? Kurang lebih Jangan dimurah-murahin, jangan dimahal-mahalin. 25 lah kurang lebih sama 25 juta? motornya. Iya, Semuanya nih, semuanya. dijual nggak? Kalau ada yang nawar tinggi, kayaknya kalau prinsip Ya udah, gua tawar. 10 juta. 10 juta. Nah, tinggi kan gua. Tinggi kan gua. Ada yang nawar? So far, selama ini udah ada yang nawar belum? Kemarin di Solo udah ada yang nawar. Solo tawar berapa? Yang pertama 60, terus udah yang nambah lagi 10 jadi 70, tapi nggak dilepas karena masih ada event-event buat selanjutnya, Bang. Oh gitu ya? Iya. Jadi lu nggak butuh duit deh cuy. Butuh sih. Butuh 70? 70 terakhir. Gila loh, 70 modal 25 juta ya? Iya. Wah, oke lah. Tapi sebenarnya sih bukan masalah cuannya. Itu kalau buat gua sih secara pribadi ya, harga yang lebih tinggi itu menunjukkan apresiasi yang tinggi juga. Sebenarnya bukan value-nya sih yang dihitung ya, tapi konsep, pemikiran, dan Iya. cara buatnya motor ini yang value-nya yang bikin mahal. Yang sulit di motor ini, waktu kemarin lu proses bangunnya itu bagian mananya? Velg. Bagian velg ya? Oh iya, bagian velg gue belum nanya nih. Ini velgnya kan kecil banget ya? Ring 7 ya? Ring 7. Ah, itu lu bikin apa gimana cuy? Untuk ring velgnya itu kita ngambil dari punya ATV ring 7. Ringnya ya? Ringnya, Ringnya. lebarnya di sekitar 12 in. Lebarnya 12 in. Yang PR itu kemarin bikin disc brake-nya yang depan belakang. Itu kan kecil banget ya, Yeah. mepet banget sama si velgnya. Makanya akhirnya si trombolnya kita bikin, sama plank tengahnya kita bikin juga biar posisinya pas kanan kiri. Itu one piece? Three piece ini, Bang. Ini kanan kiri bisa dibelah. Oh, kanan kiri bisa Ini dibelah? kanan kiri bisa dibelah, terus tengahnya bisa lagi jadi three piece 3. Berarti kayak velg Vespa ya? Iya, Bisa betul. dibelah gitu cuy, Bisa kiri dibelah. kanan. Cakramnya jadi akhirnya lu pakai apa nih? Yang kecil? Ini punya, Mio? bukan Bang, punya bawaan monkey itu. Bawaan monkey. Oh gitu? Iya. Mahal dong? Enggak juga, sekarang banyak yang Cina sih, Bang. Oh gitu? Iya. Oh, Nggak terlalu mahal. jadi emang diameter cakramnya kecil cuy. Jadi kalau pakai diameter motor-motor matic biasanya dia kan agak gede ya. Jadi kayak cakramnya lebih besar daripada peleknya. Awalnya emang konsepnya lu mau pakai ring 7 ini? Iya, ring 7 emang konsepnya ring 7 karena yang udah ada bahan di bengkel bannya ring 7. Karena bahan itu kalau kata gue paling sulit, Bang. Ya benar. Kalau velg bisa dibikin, kalau ban kita nggak bisa bikin harus beli bikin palsu. lah bang. Selain velg yang susah, apalagi? Ide cat sih. Yang Ide paling cat. lama ide cat sebenarnya. Oh. Ide cat pemikiran cat. Iya. Oke sih, oke, benar. Ngecatnya ini pakai gold leaf berarti ya? Gold leaf bener, Bang. Oke, jadi kesimpulannya adalah, berapa lama lo bikin motor ini? 1 tahun. Setahun? Wah, yang lama di mana? Mikir. Oh, mikirnya. Mikirnya yang lama. Jadi kalau bikin motor gini sebenarnya Iya. mood. Ya, Kalau kita lagi ada mood, Iya. harus ngerjain gitu. Iya. Sampai jam tengah malam pun kalau udah ada mood, kalau dibesokin bakalan lupa lagi kerjain, digasin. Oh, Yang lama sih itu sebenarnya. Oke bro, jadi kesimpulannya, buat kalian yang berminat, motor ini dijual ya. Bener? Jual. Bener nggak? Sekalian nih. Jual, iya, dia jual aja. Sekalian, Ya, 70 juta. Enggak, 80 juta. Kemarin menang kontes kan? Alhamdulillah dapat. Di mana? Di HMC ya? Di HMC perwakilan Pulau Jawa di kelas FFA. Tuh, di kelas FFA, Free for All. Perwakilan Jawa, sejawa Jawa. berarti cuy. Rekomendasi gua nih. Oke nih buat dijual ya. Oke, kalau kalian berminat langsung aja hubungin MR Custom. Ya, bener kan? Iya. MR Custom. Nomor WhatsApp-nya ada nggak? 08212 4820 979. Ya, atau gua taruh di kolom deskripsi. Ya, jadi kalian bisa cek aja langsung, boleh WhatsApp nanya-nanya atau mau datang langsung ke bengkelnya di Arah Sukabumi masih masuk Bogor di Lido Bogor. Lido. Iya. Sekarang gua pengen test ride. Bisa dites ya? Bisa dong. Pengen gue cobain, kita riding tipis aja di depan supaya kalian bisa lihat looks-nya ketika gue naikin motor ini kayak gimana gitu ya. Oke, langsung aja kita prepare, kita test ride di depan. Oke. Kita udah di atas motornya, sekarang kita cobain. Nyalainnya di sini nih, cuy. Alright. Anjir. Wah, gokil. Grip gasnya agak bikin kagok soalnya licin. Gua nggak pakai sarung tangan juga lagi. Nah, cuman pas belok ini rada aneh nih. Stangnya rada ngelawan banget. Jadi ngebuang misalnya belok kanan, stangnya tuh pengen ke kiri. Tapi it's okay lah, wajar. Terus posisi duduk kayak jonggok sih asli, lihat tuh kaki gua. Nekuk banget. Tapi nyenengin banget sih naik motor ini, asli. Yoi. Walaupun motor ini rigid, untungnya ketolong sama suspensi, bukan suspensi, si porper
spare yang ada di bagian jok bawah joknya ya. Yoi. Tenaganya harusnya sih oke nih, karena mesinnya mesin Supra kan. Wah gila, kalau belok ngelawan banget ya cuy. Ini dari tadi gue pakai gigi 4 masih oke-oke aja tarikan ini. Wih, kocak, seru. Bisa nyender juga gue di belakang. Pengereman juga ternyata cukup pakem yang belakang, sebelah kiri ini. Yang depan juga oke banget. Karena disc brake, walaupun disc brake kecil, tapi ya karena bobot dimensi motor ini kecil juga, jadi ya nggak masalah sih. Wah, sangat menyenangkan sekali nyobain motor ini. Kita langsung balik ke bengkel ya. Overall, intinya motor ini oke, rideable banget. Walaupun mungkin nggak buat harian, tapi masih cukup oke buat dipakai di jalan ya, untuk riding. Bukan yang motor custom yang nyusahin banget gitu, nggak juga. Karena ya dimensinya kecil, siapa aja bisa make gitu kan. Oke. Alright, gua habis test ride tadi ya. Gemesin banget nih motor lucu. Gitu. Kaki ke atas, tangan gini ya. Kan gitu. Cuman gua kagok itu ya. Tangan gue kan suka basah ya. Nah, ini grip gasnya ya. jadi agak Licin. Jadi mesti karena licin, jadi mesti ngegamnya kan lebih kenceng kan. Nah, itu bikin pegal. Tapi namanya juga motor show, jadi ya masih wajar lah seperti itu. Tapi overall seru banget cuy naik motor ini. Apalagi tenaganya ya motor bebek pada umumnya gitu kan. Jadi emang udah bertenaga. Oke lah, gue rasa udah cukup ya. Seneng banget gue hari ini nyobain motor ini walaupun pelan banget. Buat kalian yang tertarik, sekali lagi gue kasih tahu ini motor dijual. Harganya berapa dijual? 70 juta? Open. Open 70. Open 70 katanya. Kalau ada yang berminat silakan dihubungin aja, nomor WhatsApp-nya gue taruh di kolom deskripsi. Ada satu motor lagi sebenarnya cuy yang pengen gue review. Yang kuning masih ada nggak sih? Masih dong. Ada kan? Masih ada. Nih gue kasih teaser dikit. Iya, ya kan lucu gitu. Kebetulan gue juga lagi bangun Zoomer, tapi emang gue nggak tahu kenapa suka banget nih sama Zoomer dia yang warna kuning gitu. Oke, nanti gue main-main ke bengkel ya. Siap bang, ditunggu. Langsung aja, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.